Masih tersangka dan udah tahap 1 ya, karena mereka kan wajib lapor juga, sama dengan Roy Suryo dan Tifa. Ini proaktif dan itu pokok perkara. Jangan menganggap dengan dia melakukan prapit, dia menang prapit, dia akan bebas, tidak. Mereka pandai menggiring publik sehingga publik emosi. Kasus pencemaran nama baik dan fitnah terkait tudingan ijazah palsu yang dilaporkan mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi terhadap sejumlah nama sampai hari ini masih bergulir. Khusus untuk klaster 2 yang menyisahkan Roy Suryo dan Dr. Tifa akan menjalani sidang perdana pada 2 Juli 2026 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Belakangan ini suhu perseteruan antara kubu Roy Suryo CS dengan Jokowi makin memanas. Sempat dilakukan penangkapan dan penahanan selama 3 hari. Sebelum diserahkan ke Kejaksaan, Roy Suryo dan Dr. Tifa akhirnya bernapas lega setelah Kejaksaan Jakarta Selatan mengabulkan permohonan penaguhan penahanan keduanya setelah mendapat jaminan dari keluarga dan puluhan tokoh nasional. Dan yang luput menjadi perhatian publik belakangan ini, yakni nasib klaster 1 yang kini menyisahkan 3 nama, yakni Rizal Fadilah, Rustam Effendi, dan Kurnia Triroyani. Seperti diketahui, ketiganya dijerat dengan pasal berlapis yang cukup berat, yakni pasal 27A dan pasal 28 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta pasal 310 dan pasal 311 KUHP tentang pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong. Jika terbukti bersalah di pengadilan nanti, mereka dibayangi ancaman hukuman pidana maksimal hingga 6 tahun penjara. Lantas seperti apa proses hukum ketiga tersangka saat ini? Laporan itu yang diproses menjadi dia tersangka kan sudah menjalankan due process of law. Jadi sudah masuk tahap tersangka. Bahkan sudah tahap 1 ya, makanya mereka itu wajib lapor. Jadi tidaklah menjadi dengan persidangan Roy Suryo dan Tifa ini tidaklah menjadi hapusnya atau berhentinya perkara mereka, sih tidak, tetap berjalan sebagaimana mestinya dengan tahapan-tahapan itu, proses yang sedang perkara ini yang sedang diproses. Demikian juga kan 12 kemarin itu kalau saya nggak salah, ada juga Abraham Samad, terus ada juga Michael Sinaga, itu yang saya dengar yang masuk pada laporan kemarin, terlapor tapi belum tersangka karena ada pengembangan, ada hal-hal yang belum bisa mengembangkan proses ini. Namun belum ada penghentian untuk laporan ini, pencabutan atau prosesnya dihentikan, nggak ada gitu, belum ada. Tetap berjalan dalam pengembangan. Apalagi dengan perkara yang klaster 1, 3 orang. Itu tetap berjalan gitu. Masih tersangka dan udah tahap 1 ya, karena mereka kan wajib lapor juga, sama dengan Roy Suryo dan Tifa, wajib lapor, karena belum tahap 2. Jadi gini, karena perkara ini mungkin ya pakai klaster-klaster itu tentu ada yang agak rumit, ada yang rumit barangkali ya. Kemarin itu kan terhalangnya dengan menghadirkan ahli gitu ya kan. Karena saya juga di situ minta ahli untuk perkara Bang Egy yang melaporkan Roy Suryo ya. Terus ahli pidana dan ahli bahasa ya. Juga tentang melaporkan Kozinudin. Terus tentang perkara saya dengan Bu Mary,
pencemaran nama baik juga gitu. Nah, Bu Mary melaporkan saya di Lampung tentang kebohongan bahwa dia tidak pernah menerima pemberian dari saya. Tapi waktu dia di BAP, dia mengakui dia ada terima uang dari saya. Kadang-kadang kalau dia ke Jakarta, saya kasih hotel. Belum didakwa gitu, belum ada tahap 2-nya. Kita belum tahu berapa. Seperti perkara-perkara lain, kalau memang menyangkut kepada Undang-Undang ITE 3235 itu tentu 12 tahun gitu. Kemarin saya melihat ada yang menyampaikan Pak Taufik, pengacara senior, menyampaikan itu akan pidananya 9 bulan gitu. Dari mana datang 9 bulannya? Sementara jaksa Jakarta Selatan sudah menyampaikan tentang dugaan ini pidananya 3 pencemaran nama baik di KUHP 310 311 atau yang baru 434 433 atau Undang-Undang ITE 3235 itu hukumannya 12 tahun gitu, di atas 5 tahun deh gitu. Gugatan hukum pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo terhadap Polda Metro Jaya yang akan digelar perdana pada tanggal 29 Juni 2026 atau Senin depan disebut-sebut sebagai upaya terakhir yang dilakukan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu, mengingat setelahnya sidang perdana laporan Jokowi akan digelar pada 2 Juni 2026. Menanggapi gugatan pra-peradilan Roy Suryo, praktisi hukum senior Elida Neti menyebut upaya hukum itu tidak akan menyelamatkan Roy Suryo dari jerat hukum, apalagi membuat perkaranya bebas. Sebelumnya, sikap pesimistis terhadap gugatan pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo juga disampaikan Egy Sujana dan rekannya Damai Hari Lubis, yang dengan tegas menyebut gugatan Roy Suryo akan ditolak. Lalu apa kata Elida Neti mengenai gugatan pra-peradilan Roy Suryo? Gofur, cuap-cuap saja nggak jelas, ya. Repri Harun juga masuk di jalan, Pak Ugro juga masuk di jalan dalam perkara ini. Kalau untuk pemahaman ini, mereka itu masih di bawah saya pemahaman untuk perkara ijazah ini ya. Untuk perkara laporan Pak Jokowi ini juga mereka masih di bawah saya ya. Ini Prapit dan itu pokok perkara. Jangan menganggap dengan dia melakukan Prapit, dia menang Prapit, dia akan bebas. Tidak. Yang di Prapitnya itu apa? Sebenarnya pra-peradilan itu sudah lama masyarakat atau kita menginginkan pra-peradilan yang dilakukan oleh Roy Suryo. Dalam apa pra-peradilannya? Apa yang diprapitkannya itu adalah tentang temuan dari penelitiannya yang 99,9% itu baru is the best, baru menggugurkan hukumannya. Kalau prapit tentang penangkapan, tentang tidak elok, tidak pantas, tentang penangkapan, tentang P21, itu tidak akan berpengaruh dengan pokok perkara yang akan terjadi di persidangan esok Senin itu, dengan pokok perkara yang di Jakarta Timur gitu. Penawaran RJ itu menurut saya sekedar basa-basi ya. Nah, kalaupun akan terrealisasi, paling-paling Dr. Tifa, karena untuk RJ Roy Suryo kecil kemungkinan. Kalau saya bilang nggak bisa, saya bukan Pak Jokowi, ya, saya bukan Pak Jokowi yang pelapor. Tapi kalau menurut kita, kecil kemungkinan Roy Suryo bisa RJ. Dan kalau Roy Suryo RJ, perkaranya di mana? Tentu kacau, nggak ada kepastian hukum. Jadi kalau menurut kita biar aja Dr. Tifa, Roy Suryo, update terbaru untuk Roy Suryo, dia bakalan prapit hari Senin di Jakarta Selatan.
Kalau Tifa perkaranya 300 ya, dengan nomornya nomor 20 kalau saya nggak salah, tadi diumumkan oleh pihak Pengadilan Jakarta Timur. Setelah setahun kasusnya bergulir penuh drama, kini dua tersangka Roy Suryo dan Dr. Tifa akan menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Namun yang menarik, keduanya dijadwalkan menjalani sidang secara terpisah. Untuk sidang pertama pada tanggal 2 Juli nanti, Dr. Tifa dijadwalkan terlebih dahulu menjalani persidangan. Menanggapi hal itu, Elida Neti yang juga pendukung Jokowi tidak mempermasalahkan sidang terpisah kedua tersangka. Lantas, bocoran apa saja yang didapat Elida Neti mengenai agenda sidang Dr. Tifa pada 2 Juli nanti? Hal-hal yang menyangkut dengan persidangan tersebut sudah diatur, baik kapasitasnya, ada yang di tenda katanya tadi, ada yang di pakai nonton layar gitu, TV kali ya. Nah, itulah hal yang disampaikan oleh Pengadilan Jakarta Timur tadi, bahwa Tifa lebih dulu sidang tanggal 2 hari Kamis tersebut. Kenapa Roy Suryo belum ada jadwal, mungkin tertunda 1 minggu, karena Roy Suryo mengajukan prapit. Nah, prapitnya hari Senin di Jakarta Selatan. Prapit itu kan kejar tayang ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Mungkin Jumat mereka udah clear itu, salah ya, karena kalau lagi prapit sidang pokok perkara belum bisa gitu. Sebenarnya pengacara Tifa cerdas, sedikit cerdas ya, daripada dari pengacaranya si Roy gitu. Sementara itu, kasus penangkapan dan penahanan Roy Suryo dan Dr. Tifa masih menuai sorotan tajam dari sejumlah kalangan. Berembus kabar jika penangkapan terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa syarat dengan kejanggalan. Kabar itu berembus usai Roy Suryo menceritakan kronologis penangkapan yang menegangkan. Dari polemik penangkapan itu pula, Roy Suryo melayangkan gugatan pra-peradilan terhadap Polda Metro Jaya. Lantas, apa tanggapan Elida Neti yang disebut-sebut mengetahui video penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa berjalan normal, serta bertolak belakang dari cerita Roy Suryo yang dianggap berlebihan? Nanti kan ada videonya, akan dibongkar. Kalau saya minta aja kepada pihak kepolisian, bongkar kebohongannya gitu. Bahwa betapa humanisnya cara penangkapan itu. Nggak pakai masker. Saya lihat itu. Ada videonya. Nah, terus di situ datang, assalamualaikum, ketok-ketok, masuk 3 orang, ada security, ada kalau nggak salah apakah RT, saya nggak tahu apakah itu RW, saya nggak tahu. Yang penting saya dengar seperti itu. Kemudian keluarlah istrinya dari kamar lain. Jadi dia bilang istrinya lagi di kamar bersama dia, itu bohong. Nggak henti-henti si Roy Suryo ini berbohong. Ya Allah, udah begitu kita kasihan nengok dia sujud syukur, mengucapkan rasa syukur kepada Allah dengan air mata. Nggak berselang beberapa jam, statement lagi merendahkan orang. Polisi begini. Nah, demikian juga Tifa, polisi begini, pepet saya, kejar-kejaran, 88 orang, gila nggak tuh? Padahal saya harus tanya, benar nggak mereka ini kasar? Ya, tidak ditahan, dengan mungkin ada yang disampaikan oleh pengacaranya akan kooperatif, tidak menghilangkan barang bukti, kan yang biasa aja alasan-alasannya ditanggungjawabkan oleh keluarga, pengacaranya, dan ada elemen-elemen dari pihak kepresidenan. Makanya terlontar bahasa Pak Prabowo yang ikut andil di situ. Nggak masalah, kita bersyukur pihak kepresidenan ikut andil, jangan dianggapnya
intervensi lagi gitu. Nah, nggak masalah gitu. Kita kan tidak, yang penting ada kepastian hukum tentang sidang perkara penghinaan dan pencemaran nama baik itu. Kita nggak ngotot, saya secara pribadi nggak ngotot tentang ijazah itu, ya, karena ijazah itu benar tidaknya tuh urusan putusan pengadilan, dan seharusnya masa ijazah yang dipertanyakannya, sementara laporan Pak Jokowi itu tentang pencemaran nama baik dan penghinaan terhadap dirinya, bukan tentang menyatakan ijazahnya tidak benar dan benar. Kalau memang kalian ingin menggugat secara pidana maupun perdata pemalsuan dokumen atau ijazah itu, gugatlah, ya, gugat PDIP, ya, itu 10 tahun tuh kalau PDIP menghilangkan dokumen, gugat KPU, Panwaslu, gugat UGM. Jadi kalau memang ada ijazah itu palsu, ijazah itu nggak mungkin Pak Jokowi mampu untuk memalsukan dokumen tersebut gitu. Tidak hanya soal cerita penangkapan yang membuat Eli Daneti kesal dan geram terhadap Roy Suryo, tetapi juga soal narasi kebenciannya yang terus-menerus dilakukan untuk menggiring opini publik, terutama terkait polemik ijazah Jokowi. Dari narasi-narasi Roy Suryo, itulah sejumlah tokoh nasional terjerumus dan terseret ke dalam pusaran kasus. Tidak terkecuali orang terdekat Presiden Prabowo yang belakangan ramai dibicarakan ikut menjadi penjamin penangguhan penahanan Roy Suryo. Eli Daneti berharap sidang yang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dapat mengungkap kebenaran yang sesungguhnya. Apakah ijazah Jokowi palsu seperti yang dituduhkan Roy Suryo atau sebaliknya? Dari situlah keadilan harus ditegakkan dan konsekuensi hukuman harus dijalankan. Mereka pandai menggiring publik sehingga publik emosi, sehingga orang senior-senior, bapak-bapak pensiunan dari purnawirawan dari Polri dan TNI itu terbawa arus emosi. Karena apa? Bisanya mereka menggiring opini tentang laporan Pak Jokowi ini. Laporan Pak Jokowi coba kita lihat tentang penghinaan dan pencemaran nama baik, bukan tentang ijazah. Jadi tolong pahami gitu. Nah, di mana letak zolimnya? Ayo kita lihat. Dibilang oleh Al-Katiri dengan Tifa, itu kenapa mereka itu yang bukan pengacara Pak Jokowi diberi panggung? Sebenarnya media juga kita nggak ngerti kenapa orang tersangka berdua ini diberi panggung dengan statement itu ke itu bosan. Nah, kenapa diberi panggung? Mereka ini untuk apa diberi panggung? Udah tersangka, buktikan aja di pengadilan, nanti di pengadilan terbuka untuk umum. Udah, kita juga berharap jangan terlalu euforia pihak mereka mengatakan adalah elemen dari pihak Prabowo, terima kasih Pak Prabowo, sehingga membuat cemburu kepada pihak-pihak pelapor. Ini akan terjadi hal yang kita takutnya ini tidak kondusif di antara jadi jangan euforia, tolong ikutilah persidangan ini dengan sebaik-baik mungkin, sebagaimana kita sebagai warga negara yang sedang bermasalah dalam perkara ini, jangan ada timbul permasalahan baru atau hukum baru. Boleh kita berlainan pendapat, ingat, tapi gunakan akal sehat, bahwa perbedaan pendapat bukanlah sebuah permusuhan atau pertikaian menjadi perdebatan yang mengakibatkan pertengkaran atau korban-korban dari peristiwa ini. Seperti yang disampaikan oleh Pak Ugroseno, selalu debat kusir akhirnya ketemu di tanah kusir. Nah, ini juga menjadi pemikiran kita atau wanti-wanti ya.
Kemarin mereka menganggap mereka kecolongan dengan sorak-sorak euforia. Tangkap Jokowi, menyampaikan ada beberapa yang tidak elok, bahasa-bahasa yang tidak elok. Ya, ini juga takutnya nanti pihak lain terpancing ya. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika disampaikan. jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.